Digi People, salam semangat pagi semuanya. Nah, hari ini kita udah kedatangan salah satu narasumber dari Yogyakarta. Kita sapa dulu nih ya narasumber kita ya. Halo Mas Zul. Halo semuanya Digi People. Nah, aku juga mau perkenalkan nih siapa sih sebenarnya narasumber kita hari ini. Yaitu ada Mas Zul Haryantono. Mas Zul ini sebagai Erafone Representative Officer di Hartono Mall Yogyakarta, gitu ya. Nah, Mas Zul sendiri udah berapa lama sih Mas di Erafone? Kurang lebih 1 tahun sih. 1 tahun ya? Lebih. Wow, ternyata belum terlalu lama tapi sudah ada sesuatu yang menarik nih yang pastinya akan kita bahas hari ini. Kan ternyata usut punya usut, Mas Zul ini juga aktif di YouTube ya Mas ya, YouTube channel ya? Iya betul Kak. Nah, jadi kita akan bahas kenapa sih Mas Zul tertarik untuk menggunakan YouTube channel sebagai media dia mempromosikan Erafone dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke inti obrolannya, aku akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan basic nih, gitu kan. Pertanyaan pertama, apa sih alasan Mas Zul tertarik untuk memanfaatkan YouTube sebagai media promosi? Kenapa nih? Kira-kira kenapa harus YouTube? Seperti yang kita tahu ya untuk saat ini, di YouTube sendiri kan bukan cuman semua bisa di-share di sana kayak gitu. Semua orang sekarang mencari sesuatu itu di internet. Termasuk juga untuk masalah apa yang ada yang kita jual juga kayak gitu, seperti handphone segala macam kayak gitu bisa juga. Dan apa yang saya rasakan di sini di store khususnya, kebanyakan orang itu langsung beli handphone, bukan mendengarkan apa yang kita obrolkan seperti itu. Paling kalau misalnya untuk menanyakan hanya headlight-nya aja seperti itu. Hanya untuk memastikan, mengkonfirmasikan apakah benar nih segini, atau misalnya benar nggak megapikselnya segini, baterainya segini. Hal-hal seperti itulah yang ditanyakan biasanya seperti itu. Jadi terkadang sebenarnya si customer itu udah research duluan ya sebelum mereka datang ke store. Betul. Nah, biasanya nih konten apa aja sih yang Mas Zul biasanya buat dan upload di YouTube-nya? Itu nggak nentu sih Kak. Sebenarnya tergantung ininya juga. Seperti kayak kemarin yang paling meledak itu 10R, waktu awal-awalnya keluar 10R lagi gitu kan. Sambil ambil kesempatan tuh di situ. Viewersnya tembus 5.000-an malahan. Luar biasa ya. Berarti maksudnya Mas Zul juga sebelum membuat video ngelihat tren juga ya. Maksudnya sekarang lagi tren apa nih gitu kan? Ya betul. Kayak yang kemarin nih, yang terakhir nih mengulas tentang Oppo Reno 5F. Karena kan belum keluar juga nih. Ada kesempatan ajang kita untuk mempromosikan juga. Kita bisa pre-order juga untuk di Erafone seperti itu. Tinggal bawa data diri serta cash 200.000 udah bisa mendapatkan ininya gitu. Produknya gitu ya. Nah, betul. Kalau misalkan YouTube-nya sendiri ini sebenarnya udah berapa lama Mas? Pas awal masuk sudah mulai aktif belum, di YouTube? Kalau awal masuk itu baru kepikiran sih. Emang mau buat. Sebelumnya udah dibuat juga. Terus tapi untuk di Region 3 itu dulu ada pembuatan grup untuk membuat video konten. Gitu. Jadi di Region 3 khususnya. Kalau region lain kurang tahu ya Kak. Terus di situ per 2 minggu sekali kita dituntut untuk membuat review satu produk. Contoh kalau misalnya taruhlah nih Erafone bahas yang ini, bahas Tech Protect misalnya. Terus yang dari BU lain seperti iBox atau misalnya Mistor itu dikasih beda-beda lagi supaya nggak sama pembahasannya. Seperti itu. Dan awalnya itu dulu seperti itu. Ya? Dan itu atas nama kelompok ya? Atau pribadi juga? Per store itu 1 orang. Mewakili store-nya masing-masing. Dan kebetulan untuk Hartono Mall ini person in charge-nya itu Mas Zul ini gitu ya? Sebelumnya dulu bukan di Hartono Mall Kak. Gitu. Sebelumnya dulu di Erafone Ambarukmo Plaza. Di Jogja juga sih. Sekalian nih kalau misalkan ada Digi People yang pengen ngepoin YouTube channelnya bisa langsung nanti kita insert username-nya ya, Zul Cuk O-nya 3. Gitu ya.
Nah, kalau buat produksi video kayak gini nih butuh waktu berapa lama sih Mas? Sampai dari proses ide, kemudian proses produksi sampai pasca produksinya. Kalau untuk kesusahannya sebenarnya dari partner collab-nya sih sebenarnya Kak. Karena untuk editing segala macam kan aku sendiri nih, saya sendiri. Jadi kalau misalnya terkadang kan kalau misalnya mau ngajak promotor kayak gitu kan, kadang susah ngomong kalau misalnya depan kamera seperti itu. Gitu sih kesusahannya sebenarnya. Cuman kalau misalnya nanti saya ngambil alih semua, kadang gambarnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Iya, karena susah memang gitu, ya buat kayak develop konten, terus mikirin teknis kameranya harus seperti apa, kayak gitu kan. Ya, itu dia. Terkadang pernah juga waktu kemarin mau bikin review ROG, waktu awal-awal keluar ROG itu, sampai 3 kali take loh Kak. Take videonya sampai 3 kali. Yang satunya nggak ada suaranya, terus yang akhirnya saya menemukan promotor yang emang bisa ngendel gitu. Akhirnya saya yang jadi belakang layar. Kebanyakannya belakang layarnya sih saya sih Kak. Oke, jadi maksud belakang layar itu tim yang idenya juga sama yang take videonya atau gimana nih maksud dari belakang layarnya? Take videonya, idenya juga saya. Kalau editingnya gimana tuh editingnya? Editingnya saya juga sih Kak. Berarti emang all package ya? All package. Terus, kan itu juga ini akun saya sendiri kayak gitu Kak. Iya betul. Terus kalau misalkan berarti partnernya tadi sebagai talent gitu ya? Tergantung nanti kalau misalnya promotor bisa ini, oke, kita bisa take sampai finish kayak gitu, nanti tinggal di-boomingkan. Di-boomingkan, diviralkan gitu ya. Oke. Aku mau nanya nih, dari yang udah Mas Zul create konten-konten di YouTube, ada nggak sih ngerasain impact yang benar-benar kayak, wah nggak sia-sia nih aku upload konten di YouTube, ternyata ada feedbacknya loh ke aku. Salah satunya mungkin yang waktu itu Mas Zul sempat tag ya, mungkin bisa diceritain kembali. Jadi sebenarnya impact lainnya ya Kak, mungkin itu udah tau lah. Salah satunya seperti itu. Mungkin di YouTube belum tahu nih, mungkin bisa diceritain lagi. Oke, jadi kan kemarin saya pernah buat ini untuk konten kreator masalah garansi tambahan, garansi tambahan Tech Protect. Nah, itu saya upload di YouTube, terus kemudian banyak juga antusias dari customer yang memang nggak tahu cara klaim, terus kalau misalnya ada customer yang bercerita juga kalau misalnya dia nggak ditawarin terlebih dahulu seperti itu. Untuk impact yang lainnya, otomatis nih sebelum saya mereview produk, otomatis saya pelajarin dulu nih apa yang kelebihannya, kekurangannya seperti apa. Nah, ketika ada customer yang walk in, tiba-tiba nanya, otomatis kan kita udah tahu nih kelebihannya, kekurangannya kalau misalnya di-compare sama produk yang lain seperti itu. Nah, itu sih nilai plusnya Kak. Karena kan kita meriset juga nih, nyari tahu juga, belajar juga, memaksa kita buat belajar kayak gitu. Yes, betul banget. Oke, itu setuju banget sih. Itu benar-benar sangat-sangat berarti selain menambah istilahnya itu dari YouTube bisa menjadi cuan gitu kan, karena cuannya kenapa? Membuka peluang baru, membuka kesempatan baru untuk orang-orang langsung DM ke Mas Zul gitu kan. Itu kan bisa jadi peluang uang juga gitu kan. Itu yang pertama ya kan, jelas. Terus yang kedua ternyata bisa menambah produk knowledge-nya juga kita, karena pada saat produksi video kita juga harus research dong. Nggak bisa asal ngomong kayak gini kita kasih tahu, nggak bisa. Dan itu nanti malah nonsen videonya. Dan itu bener banget. Dan itu malahan jauh lebih mudah diingat karena betul, apa yang kita jelaskan relate kan sama yang akan kita jalankan di banget. Di proses kerja kita juga kayak gitu. Wow. Ketimbang kita nyari tahu langsung pas ketika customer nanya, terus kita nyari googling kayak gitu, itu paling sehari 2 hari hilang. Ketimbang kita langsung belajar kayak gini, itu langsung nyari ininya, poinnya di mana kayak gini. Ketika customer nanti datang, kita langsung, oh ini pernah nih saya nyariin kayak gitu. Nah, itu langsung spontan kita keluarin. Nah, itu juga berarti selain maksudnya itu ternyata aku melihat ada 2 nilai nih yang ternyata secara tidak langsung
sudah diterapkan juga sama Mazul terkait corporate culture kita, iLead gitu ya. Yang pertama, otomatis lah kalau kita ngomongin YouTube itu kan pasti digital dan teknologi savvy gitu kan. Nah, ternyata yang kedua ada nilai lain nih, ternyata karena kita tahu tentang produknya, otomatis kan kita memberikan service yang excellent ya kepada customer, baik itu mereka pada saat walk-in, kita juga bisa deliver materinya ataupun membantu mereka sebagai materi buat research sebelum memutuskan buat beli handphone gitu ya. Nah, Mas Zul tahu nggak nih apa kepanjangan dari iLead? Tahu dong. Apa tuh? Innovation. Yes. Terus leadership. Oke. Excellent customer service. Betul. Agility dan digital. Yes, betul banget. Nah, jadi itu ada 5 nilai kan. Kebetulan Mas Mazul secara tidak langsung sudah menerapkan juga nih 2 dari corporate culture. Nah, aku mau dengar nih dari perspektifnya Mazul, gimana sih berbudaya iLead itu bisa membantu Mazul dalam proses kerjanya? Sangat penting sih Kak, kalau misalnya untuk menerapkan corporate culture iLead ya Kak. Sangat penting sekali diterapkan saat proses kerja. Semua pekerjaan memiliki standarisasi masing-masing ya Kak ya. Terus apabila kita menerapkan pola kerja seperti iLead secara nggak langsung nih, sebenarnya itu sudah mampu menjadi pecutan semangat untuk kita bekerja kayak gitu ya. Mantap banget nih bahasanya nih. Terus lalu gimana? Terus sekarang setelah kita mendapatkan semangat, otomatis kan kita bertanya how to improve our skill and especially in digital. Kayak gitu. Terus balik lagi kalau misalnya di masalah pandemi ya, connect lagi ke habit kita yang berada di tengah pandemi seperti ini. It's very important to stay away from agile. Oke. Dan teknologi savvy. Kayak gitu. Betul. So that's why kita sangat harus mengimplementasikan iLead ini di proses kerja kita kayak gitu. Oke, mantap. Itu sih Kak. Berarti memang bener banget kan sama kayak corporate culture-nya kita harus agile karena memang semuanya ini pandemi benar-benar bikin kita terbangun bahwa kita tuh udah harus improve skill, mulai dari harus berteknologi savvy kayak gitu ya. Kemudian juga walaupun pandemi kita juga tetap harus, karena kita perusahaan yang bergerak dalam bidang retail, kita pun tetap harus memberikan pelayanan yang prima atau excellent customer service. Nah, itu. Kalau misalkan, ini pertanyaan tambahan nih, kalau misalkan Mazul ada nggak sih suka dukanya atau kendalanya pada saat sebagai menjalankan atau menerapkan iLead di proses kerjanya Mazul? Ada nggak kendalanya? Kendalanya sih sebenarnya ya Kak ya, itu kan seperti SOP sebenarnya. Yes. Lebih gampangnya kita sebutlah SOP ya? Kalau budaya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita stay on our line, otomatis kita akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua lebih mudah, itu tinggal ngikut aja gitu. Tapi kalau misalnya line-nya kita ini di sini nih, terus kita mau merubah line kayak gitu, otomatis itu bakalan menjadi bumerang buat kita. As simple as that sih. Oke. Dan jangan lupa juga untuk follow channelnya HGD Era Jaya dan dukung terus HGD Era Jaya sebagai internal komunikasinya Era Jaya Group. Bisa di Instagram itu ada HGD_Era Jaya ataupun di YouTube di HGD Era Jaya, dan kita juga punya podcast di HGD Podcast, dan terakhir sosial media terbaru kita itu ada TikTok di HGD_Era Jaya juga. Jadi jangan lupa follow channelnya HGD dan channelnya Mas Zul. Sampai semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pesan-pesan yang memang bisa diterapkan di proses kerjanya, dan jangan lupa untuk selalu berperilaku iLead di setiap proses kerja Era Jaya untuk mendukung visi misi Era Jaya di tahun 2025 become the largest lifestyle smart retailer in Southeast Asia 2020-2025. Bye-bye semua, thank you ya Mas ya sudah join ya. Sama-sama Kak, sama-sama. Oke, bye-bye.